petang ini kita pakai energi. Tapi jangan sampai salah pasang. Sibuk mengurus energi anak pesantren, energi bagaimana supaya setiap santri ini gratis. Anggaran satu orangnya 1,5 juta sebulan, gratis. Dan ternyata begitu kemarin kita terima santri angkatan tahun 2021, sekarang sudah buka penerimaan 2021 untuk masuk 2022. Padahal belajarnya 6 bulan lagi. Penerimaan sudah dari sekarang. Dan 24 Ustaz Alno, 24 gratis lagi. Bagi sebagian ibu-ibu, saudara-saudaraku terpikir, oh, yang kemarin 24 gratis, ini 24 gratis. Kemarin aja kami udah pontang-panting, ini matilah tahun 2022 ini. Asketis ini. Asketis, bawanya mau mati aja. 24 orang. Kemarin aja aku udah nyumbang sekian dari gajiku, gaji suamiku. Beras aja udah sekian. Ini kalau ditambah lagi 24 berarti 48 orang. Habislah duit kami. Hedonis. Sibuk mencari duit tapi tak mau meleleh kepada orang lain. Yang satu lagi tak mau mencari duit karena dianggapnya duit ini akan melupakan kepada Allah. Asketis, hedonis, neraka jahanam tempatnya. Sedangkan yang masuk ke dalam surga Allah, orang yang menggunakan potensi dirinya, yang awalnya budget bajunya 5 juta, dibelinya aja 500.000. Berapa harga baju ini? 5 juta. Cari 500.000. Baju juga namanya, menutup aurat juga dia. Fungsinya kalau panas tak kepanasan, kalau dingin tak kedinginan. Itu guna baju. Beli yang 500.000. Budget yang 5 juta, berarti sisa 4,5 juta. Transferkan ke nomor Yayasan Tabung Wakaf Umat. Programnya 26. 4,5 juta bagi 26. 26 ternyata program sekarang. Dari mulai pengiriman Quran ke desa terpencil, pengiriman guru. Guru dikirim ke Bagan Benio, 3 orang, digaji 2,5 juta. Sanggup. Akhirnya mengajarlah guru-guru. Kalau tidak, anak-anak itu akan menyeberang naik sampan, menyeberang Sungai Siak. Dari Sungai Siak menyeberang lagi danau, baru sampai kebun sawit. Dari situ naik sepeda motor, barulah belajar sanawiyah. Berangkat pagi sampai sore, balik malam, tak jadi masuk kelas. Habis waktu di jalan. Bangunkan kelas, 3 kelas, kirim duit. Dari mana duit itu datang? Wallahu a'lam bishawab. Kami datang ke sana, foto-foto, penyerahan, habis. Jangan-jangan Ustadz Somad berangkat ini habis duitnya, perjalanannya. Enggak. Saya bawa kendaraan saya sendiri, beli bensin sendiri, makan. Makan dikasih, entah siapa ngasih, Allah. Tapi duit bapak ibu itu tak ada yang kami makan seperak pun. Kami tak makan duit, makan nasi. Oh sama juga, berarti nasi Ustadz dibeli dari duit kami. Enggak. Tanya Ustadz Al-Nob. Dari dulu berjalan sama Ustadz Al-Nob nih, bertahun-tahun sudah. Dari melalui suku Akid, suku Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing, sampailah ke Bagan Benio. Kami perjalanan nih, mumpung masih ada diberikan Allah kesehatan. Dan saya pribadi dengan bangkit pulang dari kampung-kampung pedalaman terisolir, itulah bangkit energi. Ada orang mengatakan membangkitkan energi dengan olahraga, membangkitkan energi dalam badan ini dengan ikut pencak silat, membangkitkan energi dengan, kok aku tengok sehat betul. Apa yang membuat kau berenergi? Teh talu tapai. Tak salah, tak masalah. Bangkit energi karena makanan tak masalah. Tapi tentu lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain otak, lain isinya. Kalau saya pribadi yang membangkitkan energi, maka saya buatkan 6 bulan sekali saya mesti jalan-jalan. 6 bulan sekali masuk ke kampung, ke hutan, jalan-jalan. Adapun yang program bulanan, nah inilah dia. Ketemu dengan bapak, ketemu dengan ibu, ketemu dengan anak-anak muda nih, bangkit energi. Anak muda ganteng, muda, sehat, mau dia mengurus anak yatim, fakir, miskin, duafa. Mau mereka bergabung dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Padahal muda, anak muda macam mereka mabuk, sakau, pacaran, teler, homo, lesbi. Mereka mau pula dia. Itu bangkit energi. Malu kita sebagai orang tua. Ibu-ibu mau dia bergabung, padahal dia tak dapat apa-apa. Kalau dikatakan tampil di depan orang banyak, mana ada tampil, biji matanya yang nampak, dia pakai masker.
Ini bukan perkumpulan artis. Kalau dikatakan nanti dia tampil di TV, tak ada tampil. Lalu apa yang mereka cari? Mudah-mudahan kita bersama dalam satu titik. Yang membuat kita bersama adalah kita manfaatkan energi ini untuk amal soleh. Itu bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya energi ini mati. Ini lampu ini hidup, ini pun hidup, tapi sampai masanya ini mati. Dari mana ini hidup? Karena turbin bergerak. Dari mana turbin bergerak? Karena air mengalir. Air mengalir dari mana? Pembangkit listrik tenaga air Koto Panjang. Bergerak ini bendungan sehingga air mengalir kencang, air terjun, turbin pun berputar. Tapi sampai masanya turbin berhenti berputar. Berhenti turbin berputar, mati lampu. Kenapa berhenti turbin ini? Ternyata air di pembangkit listrik PLTA Koto Panjang susut. Akhirnya Pekanbaru mengalami pemadaman bergilir. Sudah terjadi Pak Ustadz? Belum. Hati-hati. Begitu juga dengan kita. Sampai masanya, kenapa ini bisa bergerak? Karena makan. Kenapa makan? Karena lapar. Kenapa lapar? Karena hidung. Belum ada mayat minta lontong sayur. Sampai masanya energi ini berhenti. Terbujur kaku. Datanglah berita. Pagi-pagi buka WA, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Khusus untuk komunitas kita, robah undangannya, tidak lagi begitu. Energi telah berhenti. Berhenti, stop. Yang selama ini tausiah, berhenti. Yang selama ini sibuk mengurus ETWU, berhenti. Yang selama ini anak muda, berhenti. Kenapa dari tadi Ustadz selalu nyebut anak muda? Karena banyak menganggap masih muda lama matinya. Kenapa tidak ibu-ibu tadi Ustaz sebut? Kalau ibu-ibu ini kita katakan mati, dia down, betul-betul berhenti, mati kita. Akhirnya semua energi ini akan berhenti, lampu akan padam, tidak lagi terang benderang, habis kesempatan untuk beramal, tak ada lagi. Ruh sudah keluar dari jasad, jasad pun lalu kemudian mati, darah yang ada dalam daging membusuk, 2-3 hari darah berubah menjadi nanah, lalu kemudian daging menjadi santapan cacing tanah. Habis. Yang dikasih bedak, yang dikasih parfum, yang dikasih sampo, yang dikasih pelembab, yang dikasih, habis. Tapi jangan gara-gara ini lalu tak bersampo besok pagi. Habis semuanya, mati, menjadi santapan cacing tanah. Energi yang sempat singgah di badan kita sejenak. Nanti kalau kami upload video petang ini, apalah judulnya? Energi. Makanya ada menyebut energi positif, energi negatif. Energi itu cuma satu, daya, kekuatan untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau diarahkan kepada yang baik, orang menyebutnya energi positif. Diarahkan kepada yang tak baik, namanya energi negatif. Anak-anak kita yang suka ngobrol, suka cerita, ada tuh model anak, kalau jumpa dia sama kawan bercerita tak berhenti, itu energinya harus dipositifkan. Masukkan dia ke sekolah tahfiz Quran, masukkan dia ke sekolah agama, sehingga nanti kalau dia mau bercerita, dia akan bercerita tentang Quran, tentang tafsir, tentang hadis, tentang fikih, tentang usul fikih, tentang fatwa, tentang ulama. Kalau tidak, nanti dia akan kemana-mana. Begitu juga dengan anak muda, dia bisa silat, bisa karate, bisa judo, bisa aikido. Arahkan kepada yang positif, maka insya Allah ini anak-anak muda kita yang menjadi tim media di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anak-anak muda punya tenaga, punya energi, punya ilmu. Kalau tak disalurkan kepada yang positif, habis. Mereka bisa jadi hacker, mereka bisa jadi apapun namanya, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi tak bisa sendirian. Makanya komunitas ini bersama. Ada komunitas, dalam komunitas ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada anggotanya. Ketua tidak bangga. Ketua tidak merasa bangga, sayalah ketua. Kenapa? Karena kalau tak ada anggota, dia tak bisa jadi ketua. Nah, ini ketua ini kan ada anggotanya. Ketua pembina kita. Maka ini semua membuat kita bersama. Sampai kapan kita bersama nih Pak Ustadz? Kita bersama sampai kematian. Saya bersama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain, meninggal beliau, habis berhenti. Ziarah ke makamnya ada 2 kali. Bersama dengan Ustadz Maher,
bersama di Medan, bersama di Malaysia, bersama di Bogor. Meninggal dia. Tak sempat saya jumpa jenazah. Datang saya ke rumah emaknya di jalan dari Medan Kampung Lalang arah ke Binjai, Langkat. Jumpa dengan emaknya, jumpa dengan kakaknya, jumpa dengan ponakan-ponakan. Habis. Makanya mumpung masih ada energi di badan, manfaatkan silaturahim. Tak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Insya Allah setiap awal bulan kita berjumpa, bercengkrama, bersilaturahim, bertegur sapa, ngambil foto. Dulu saya bingung, kenapa lah orang ini sebentar-bentar berfoto, bentar-bentar foto. Belakang baru saya paham. Rupanya kalau kita mati bisa untuk bahan update status. Innalillah, foto terakhir dengan Ustaz Abdul Somad. Itu rupanya tujuan. Dari mana Ustaz tahu? Beberapa kawan sahabat meninggal, pasti ditanya orang, "Anda kau nyimpan foto sama si Anu kemarin? Kenapa kau cari?" "Meninggal dia, aku mau update." Gitu. Bukan mau berkirim doa, bukan mau berkirim yasin, bukan mau berkirim Fatihah. Dicarinya foto kitanya untuk update. Masih syukur dia mau update. Ini tak ada update sama sekali. Diingatnya pun tidak kita. Kalau masih update, Ustadz selalu mengupdate orang meninggal di Instagram. Ya, itu yang bisa saya lakukan terakhir. Energi terakhir yang bisa saya lakukan untuk dia adalah update. Sehingga di bawah saya katakan, tolong kirimkan Al-Fatihah dan doa. Maksud saya Al-Fatihah itu betul-betul bacakan Al-Fatihah. Jamaah ini tak paham. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Apa lo orang? Maksud saya mengupdate itu, kirimkan Al-Fatihah. Betul-betul untuk saudara kami yang sudah meninggal dunia, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu maksud saya. Al-Fatihah. Amin, 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 amin. Boleh tulis silakan, tapi jangan sampai lupa membacakan. Itu energi terakhir yang bisa kita kirimkan. Ternyata energi ini bisa dikirim. Membaca Quran itu ada energinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada suara, ada makharijul huruf, ada air liur. Energi itu bisa dikirimkan. Bekerja, gali tanah, dapat mata air, airnya ditampung. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku mati meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah kau sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqyul ma, memberi air minum. Langsung saat pergi ke belakang, digalinya tanah, apa kata dia? Kuwakafkan sumur ini fi sabilillah. Yang punya energi gali sumur, tak punya energi kasihkan duit, wakaf sumur bor. Alhamdulillah udah saya gali-galikan Pak Ustadz sumur bor, gratis. Masalah, kenapa? Tanahnya punya siapa? Main-main bor aja. Tanah orang dibor, dipenjarakannya kok. Dilarang masuk, pasal 551 KUHP, tanah orang. Energi ini akan ada terus di badan kita selama ruhnya masih ada di dalam, jantung masih berdetak, nadi masih berdenyut, suara masih keluar. Sampai masanya suara tak keluar, tapi jantung masih lagi berdetak. Hanya isyarat mata saja. Berentikah kita beramal? Tidak. Di rumah sakit terbujur kaku masih ada amal zikir la ilaha illallah. Suara tak bisa keluar dalam. Makanya nanti kalau ada kedengaran selesai sholat, Subhanallah, 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 Subhanallah. Tiba-tiba kita dengar kawan sebelah, berarti udah tak ada energi lagi. Nampaknya kau ini tak lama lagi gitu. Dengar sebelah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selagi masa ada energi, angkat tangan, katakan amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin. Sampai masanya kau tak berenergi lagi untuk mengangkat tangan. Nah, itulah nanti ada orang berdoa. Kau kenapa tak kan? Lama kali nasi ini keluar. Iya kalau ada nasi. Kalau mie mati kau. Tak berenergi lagi. Alhamdulillah ibu-ibu masih berenergi. Insya Allah sampai mati kita berenergi.
2 aja gendangnya. Kalau ditanya ibu, anak-anak muda, kapan kita terakhir selesai pengajian ini? Kapan akhirnya kami berhenti beraktivitas nih Pak Ustadz? 2 gendangnya. Kalau tak Ustadz mati, kami mati. Atau sama-sama kita mati? Jangan. Kalau sama-sama kita mati, siapa yang ngurus Yayasan Tabung Wakaf Umat ini? Jadi kalau gitu siapa? Kalianlah duluan. Mati mana bisa di-request? Mati tak bisa di-request. Kita doakan supaya Ustadz Al-Nob, Ustadz Tatang, Ustadz Jamal, Pak Mahmud, Pak Is, Pak Ustadz Hanafi, anak-anak muda tim media itu supaya berenergi terus. Karena kalau sampai mati mereka ini terbengkalai yayasan ini. Kemana mau kita serahkan? Banyak pun kita bagi beras, tak tahu kita mau serahkan kemana. Sampai mereka ini meninggal. Makanya kemarin waktu naik sampan tuh saya tengok sampan mereka. Masih ada lagi. Saya tengok, masih ada lagi. Sempat tenggelam, habis kita. Antum mengumpulkan beras, ibu mengumpulkan duit, tapi kita tak tahu alamat kemana beras ini mau kita bawa. Jangan alamat asli, alamat palsu pun kita tak tahu. Jadi insya Allah kita akan bersama. Adapun antum ini regenerasi, mempersiapkan generasi berikutnya. Jadi saya mulai jam 5 kurang 10, sekarang sudah jam 5 lewat 10. Berarti sesuai dengan janji 30 menit energi ini dipakai untuk pengantar dialog. 30 menit materi, energi, 30 menit berdialog, tanya jawab, terserah masalah apa mau ditanyakan terkait energi ataupun tidak, yang penting masih berenergi. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya kembalikan ke moderator Al-Mukarram Ustadz Al-Nob Dinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.